Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Adapun faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pada masa Bani Umayyah yaitu adanya sistem pergantian khalifah, adanya konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali yang menyedot kekuatan pemerintah. Penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Selain itu, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib, perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah, diskriminasi kaum Mawali, pengangkatan lebih dari satu putra mahkota, serta timbulnya fanatisme kesukuan. Adanya diskriminasi pada kaum Syiah, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah, figur khalifah yang melemah, konflik dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, perilaku penguasa Islam jauh dari aturan Islam, dan perlawanan kaum Khawarij. Selain itu, karena timbulnya semangat Eropa untuk menguasai Andalusia. Adapun faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, kemewahan hidup di kalangan penguasa, konflik keagamaan, banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki, dominasi bangsa Persia, dan pemisahan agama dan kekuasaan. Adanya peralihan sistem pewarisan kekuasaan, perilaku amoral beberapa khalifah, konflik keagamaan dan kesukuan, gencarnya serangan dari Bizantium ke dunia Islam, dan dinasti kecil yang banyak membebaskan diri dari Baghdad, serta serangan bangsa Mongol. Adapun faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pada masa Kerajaan Safawi adalah terjadinya dekadensi moral yang melanda pemimpin Kerajaan Safawi, terjadinya perebutan kekuasaan dalam keluarga istana, pasukan Abbas I yang budak tidak memiliki mental yang kuat, para syekh yang kurang baik dalam memimpin negara, serta konflik yang panjang dengan kerajaan Utsmaniyah yang relatif kuat. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam masa Kerajaan Turki. Kekalahan militernya dalam menghadapi dunia Kristen Barat, kelemahan para sultan dalam mengendalikan negara, Turki Utsmani telah jatuh ke tangan sultan-sultan yang lemah, kebutuhan ilmu, teknologi, dan ekonomi serta kebutuhan dunia Islam pada pihak lain, serta dominasi sultanah atau harem atas sultan. Selain itu, merajalelanya korupsi yang menjalar ke semua lapisan unsur pemerintah dan militer, adanya kompleksitas bangsa dan agama, kesulitan ekonomi dan keuangan, dan karena masih bercokolnya sistem kekuasaan pemerintah yang absolut. Kemudian, pemberontakan di wilayah-wilayah kekuasaan, para pemimpin yang menggantikannya tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk mengatasi permasalahan yang timbul, penataan sistem dan tata pemerintahan diabaikan, terjadi stagnasi di bidang ilmu dan teknologi, serta Perang Dunia Kedua yang dimotori oleh Kemal Atatürk, kerajaan Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal India, yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, konflik yang terjadi antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan India,
dan semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir adalah orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia, yaitu semakin jauhnya umat Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis, umat Islam kehilangan nilai-nilai, prinsip dan paradigma serta konsep dalam hidup, kurangnya persatuan dalam Islam, banyaknya yang tidak menyukai penerapan Islam secara kafah dari dalam umat Islam itu sendiri, konflik politik dan kepentingan di kalangan umat Islam, para penguasa mementingkan diri sendiri dibandingkan kemaslahatan umat, serta hilangnya semangat dan keberanian dalam berjuang di segala bidang. Hikmah dan manfaat mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia. Yang pertama, pentingnya meningkatkan profesionalitas dalam bidang yang kita geluti. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan asasi dalam kehidupan. Ketiga, segala bentuk kemerosotan moral dan akhlak harus dijauhi, baik pribadi ataupun secara sosial.